Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu biyaumil qiyamah." La secara bahasa Arab, la itu maknanya tidak ya. Oleh karenanya ada perbedaan ahli tafsir tentang makna ini. La uqsimu biyaumil qiyamah, seakan-akan Allah berkata tidak. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, seakan-akan Allah membantah pernyataan orang musyrikin yang mereka berkata bahwasanya tidak ada hari kiamat. Maka Allah bantah, la, pernyataan kalian tidak benar. Ada hari kiamat. Uqsimu biyaumil kiamat. Pernyataan kalian tidak benar, justru aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini pendapat sebagian ulama. Dan sebagian ulama mengatakan la di sini adalah secara i'rab adalah zaidah yang tujuannya adalah ditaukid untuk menekankan, dan ini dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat tambahan la ya. Tapi maksudnya untuk menekankan. Ini tentu saya membahas bahasa Arab nanti antum tidak paham ya. Karena antum belum bisa bahasa Arab ya. Baru bisa ketawa dengan bahasa Arab. Adapun bahasa Arab harus belajar, harus sabar belajar. Intinya saya simpulkan saja, maksudnya Allah bersumpah, la di situ adalah untuk penekanan, seakan-akan Allah berfirman, sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan sungguh-sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Lawwamah diambil dari laum, dari lama artinya mencela. Allah bersumpah dengan jiwa ini. Kenapa Allah bersumpah dengan jiwa ini? Lawwamah, jiwa yang suka mencela. Pendapat yang rajih di kalangan pendapat para ahli tafsir, an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela, itu jiwa seorang mukmin, jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Ini adalah sifat al-madah, sifat pujian kepada jiwa ini. Karena jiwa ini jiwa yang terpuji, maka Allah bersumpah dengan jiwa ini. Karena jiwa ada namanya nafsul mutmainnah, ada namanya nafsul lawwamah, ada namanya nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, di setiap manusia yang beriman ada namanya an-nafsul lawwamah. Jiwanya sering suka mencela. Mencela apa? Para ulama tafsir menyebutkan 3 perkara. Mencela dalam kebaikan, mencela dalam keburukan, mencela dalam perkara yang telah lewat. Apa maksudnya mencela dalam kebaikan? Yaitu jika seorang sudah melakukan kebajikan, maka jiwanya mencela. Kenapa kok cuma segitu? Kenapa enggak kurang? Tambah lagi kebajikanmu, jiwanya mencela. Kenapa kau kurang berbakti kepada orang tuamu? Kenapa kau sedekah cuma segitu? Ya, jiwa ini jiwa yang baik, jiwa yang baik. Dia cela pemilik jiwa tersebut kalau kurang dalam melakukan kebajikan. Kalau dia salat malam, kenapa kau bangun jam 4? Kenapa enggak bangun setengah 4? Kenapa cuma segini? Kenapa cuma segitu? Sehingga seorang tidak ujub. Ini jiwa yang baik. Dia mencela pelakunya tatkala melakukan kebajikan karena kurang dalam melakukan ketaatan. Namanya nafsul lawwamah. Kemudian dia mencela dalam keburukan. Jika dia terjerumus dalam keburukan, maka jiwanya mencela. Penyesalan timbul. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Ya. Ada hadithun nafs, ada jiwanya berbicara. Seakan-akan ada penyesalan. Ya. Makanya kalau diartikan dalam Quran kita, ya, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ini salah satu tafsiran. Ya, lewat masa lalunya dia ingat kembali. Ya, kenapa dulu saya tidak berbakti sama orang tua sudah meninggal dunia. Kenapa dahulu saya tidak belajar bahasa Arab misalnya. Kenapa saya dulu tidak begini. Ya, menyesali dirinya. Jiwa ini jiwa yang baik. Jiwa ini yang jiwa yang baik. Makanya saya sering sampaikan, sungguhnya Allah memberikan dalam tubuh kita ada sinyal yang menegur kalau kita sedang bermaksiat. Pasti ada kegelisahan, pasti. Selama Anda beriman, pasti ada kegelisahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, mungkin mereka tidak ada jiwa yang mencela. Fitrah mereka sudah berubah. Mereka tidak peduli, mau melakukan apa saja mereka tidak peduli dengan hisab. Tidak peduli dengan hari kiamat. Adapun orang beriman pasti jiwanya memberontak. Bahkan saya katakan, kalau antum riya, pasti ada sinyal menegur Anda sedang riya, pasti. Sehingga Anda bisa bedakan kapan Anda riya, kapan Anda enggak sebenarnya. Kalau Anda mau mengecek, men-scan jiwa Anda dengan benar-benar teliti, pasti ada sinyal yang menegur kamu sedang riya, kamu sedang ujub, kamu sedang hasad. Karena jiwa ini jiwa yang baik, mencela. Tugasnya mencela pemilik jiwa tersebut.
Kapan dia melakukan keburukan, maka ada sinyal yang menegurnya. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Oleh karena semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita jiwa seperti ini. Ini jiwa yang perlu. Yang menegur kita agar tidak ujub, buat kita semangat beribadah. Kalau kita bermaksiat dia tegur, dia buat kita gelisah. Inilah an-nafsu al-lawamah.